Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 13 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Nahum pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan, pemeliharaan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang telah Engkau nyatakan. Biarlah semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan. Karena itu kami mau terus belajar firman Tuhan, firman yang menerangi jalan hidup kami sehingga nama Tuhan dimuliakan. Taklah firman Tuhan yang kami baca renungkan dapat kami genapi dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dalam kitab Nahum pasal yang pertama. Saya akan membaca ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya di dalam gelap. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada kota Niniwe. Kota Niniwe, ibu kota dari kerajaan Asyur yang sedemikian besar, sekali lagi mendapatkan peringatan dari Nabi Tuhan agar penduduknya bertobat dari segala kejahatan yang telah mereka perbuat. Peringatan itu mengingatkan kita kepada peringatan yang Tuhan berikan melalui Nabi Yunus kurang lebih 100 tahun sebelum Nabi Nahum. Dan kini peringatan itu muncul lagi karena mereka kembali melakukan perbuatan jahat yang teramat dahsyat, dan mereka banyak melakukan penumpahan darah, banyak melakukan dusta, perampasan, dan penerkaman yang tidak henti-hentinya. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Nahum menyatakan tentang identitas Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia. Ia pasti akan murka terhadap semua kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia, dan juga secara khusus kota Niniwe yang penduduknya melakukan semua itu. Semua orang yang melakukan kejahatan adalah musuh dari Tuhan. Dalam ayat 1 dan yang kedua, itulah gambaran Tuhan mengenai orang-orang yang jahat di matanya.
Ia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca digambarkan betapa dahsyatnya murka Tuhan itu bisa terjadi pada mereka yang memberontak dan melawan Tuhan. Meski demikian, juga dikatakan kitab suci, Tuhan adalah yang juga Tuhan yang panjang sabar dan Tuhan yang baik. Ya. Sebelum ia murka dan menghukum, ia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Itulah kasih Tuhan. Artinya Tuhan tidak ingin menghukum manusia. Maka dia memberikan peringatan melalui para nabi termasuk Nahum. Dan peringatan itu seharusnya diindahkan dan membuat mereka bertobat dari segala kelakuan tingkah laku yang jahat di mata Tuhan. Tuhan juga selalu berinisiatif memberikan peringatan melalui berbagai macam cara, termasuk juga para nabi yang senantiasa mengingatkan manusia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita melihat murka, itu bukan gertak sambal yang dari Tuhan supaya manusia bertobat. Sungguh-sungguh murkanya itu ada oleh karena kejahatan manusia. Dan murkanya itu diperlihatkan kepada manusia supaya manusia segera bertobat dan berbalik kepadanya. Dan itu diperingatkan oleh nabi-nabi Tuhan. Jikalau pada akhirnya Tuhan menghukum, maka itu biasanya adalah tindakan yang paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mengindahkan apa yang diperingatkan Tuhan melalui para nabi. Itu semua terjadi karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian itu terjadi di dunia ini. Ia pasti akan bertindak dengan keadilannya, dan orang-orang yang benar, dikatakan kitab suci, merekalah yang akan selamat. Sedangkan para musuh dan pemberontak Tuhan akan diusir dalam kegelapan, dan murka Allah yang menyala-nyala akan menumpas mereka semua. Sejahat apapun manusia, Tuhan akan memberi kesempatan untuk bertobat. Kiranya kesempatan untuk bertobat pada manusia itu betul-betul dimanfaatkan oleh manusia yang telah memberontak dan melawan Tuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah kita terus menjadi pribadi-pribadi yang melawan Tuhan? Pribadi-pribadi yang tidak mau dengar-dengaran akan peringatan yang telah Tuhan berikan, dan kita terus larut di dalam dosa walaupun mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, di hadapan Tuhan semua telanjang. Kalau berbagai macam peringatan Tuhan berikan kepada kita, itu tandanya Dia mengasihi kita, supaya kita tidak terus larut hidup di dalam dosa dan melawan, memberontak terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa melihat kebaikan Tuhan, yakni kesempatan yang diberikan kepada Tuhan untuk segera datang kepadanya, mengakui segala kejahatan dan dosa kita, bertobat. Bertobat artinya meninggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Tuhan, hidup menurut akan firman-Nya. Itu menjadi keputusan kita supaya kita diluputkan dari segala murka Tuhan yang menyala-nyala, baik umat yang dahulu, bahkan juga kepada umat yang bukan pilihan, yakni bangsa Niniwe, termasuk juga kita yang hidup di masa sekarang, umat Allah yang baru. Tuhan menginginkan umatnya senantiasa dengar-dengaran akan firman-Nya. Tuhan menginginkan umatnya boleh menjadi berkat bagi dunia di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Maka ketaatan itu bukan saja diperhitungkan sebagai wujud kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan, tetapi juga boleh memberkati banyak orang yang hidup dalam kegelapan, sehingga mereka pun turut melihat Allah yang disembah oleh umatnya, dan kerinduan kita sekalian ada banyak orang yang boleh dimenangkan oleh karena ketaatan dan kesetiaan umatnya dalam menjadi berkat bagi sesama.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menggunakan kesempatan hidup yang dipercayakan Tuhan atas kita dengan sebaik-baiknya. Tak kala kita melakukan tindakan salah yang tidak berkenan kepada Tuhan, segeralah kita datang kepadanya, bertobatlah, meninggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Dan apabila kita sudah melakukan apa yang dipercayakan, teruslah lakukan itu. Walaupun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, percayalah Tuhan yang penuh kuasa menyertai setiap anak-anaknya yang setia melakukan apa yang dikehendakinya. Bahkan anak-anak yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendakinya, hidupnya penuh kuasa. Dan kuasa itu boleh menyertai bahkan mendatangkan mujizat. Karena kuasa yang dimiliki oleh anak-anaknya adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukan saja menyertai untuk melakukan kehendaknya, tetapi juga memberikan tanda-tanda yang ajaib, yang disertai mujizat-mujizat boleh terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami mau menggunakan kesempatan hidup kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tidak mau menjadi pemberontak ataupun orang-orang yang tidak mau mengindahkan peringatan. Tetapi biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi kelembutan hati, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar, kami renungkan, kami mau mentaatinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.